Awal mula perjalanan pendidikan. Sejarah pendidikan adalah cerminan dari perkembangan suatu bangsa. Pendidikan tidak hanya sekedar transfer ilmu, tetapi juga merupakan alat untuk membentuk karakter, budaya, dan kemajuan sebuah masyarakat. Berikut ringkasan perjalanan pendidikan dari tahun 1849 hingga sekarang. Sebelum 1849, adanya pendidikan nasional. Sebelum era kolonial, pendidikan di Indonesia umumnya bersifat tradisional, dilakukan secara turun-temurun dalam keluarga atau lingkungan masyarakat. Selanjutnya, pendidikan agama. Pendidikan agama memegang peranan penting dalam masyarakat, baik agama Hindu, Buddha, maupun Islam. Pondok pesantren menjadi salah satu pusat pendidikan agama Islam yang sangat berpengaruh. Dari tahun 1849 sampai awal kolonialisme Belanda, adanya pendidikan untuk kolonial. Belanda mulai mendirikan sekolah-sekolah dasar untuk anak-anak pribumi. Namun, tujuan utamanya adalah untuk menyediakan tenaga kerja yang terlatih bagi kepentingan kolonial. Selanjutnya, adanya kurikulum terbatas. Nah, pada saat itu, kurikulum yang diajarkan sangat terbatas. Fokus pada keterampilan dasar saja seperti membaca, menulis, dan berhitung. Pada akhir abad ke-19, perkembangan sekolah, di mana muncul berbagai jenis sekolah seperti sekolah desa, sekolah rakyat, dan sekolah menengah. Namun, akses pendidikan masih sangat terbatas, terutama bagi perempuan dan masyarakat kelas bawah. Selanjutnya, pendidikan agama tetap berkembang, di mana pendidikan agama tetap berlangsung di luar sistem pendidikan formal, terutama di pondok pesantren. Pada awal abad ke-20, adanya kebangkitan nasional. Di sini muncul kesadaran nasional yang mendorong perbaikan sistem pendidikan. Tokoh-tokoh seperti Ki Hajar Dewantara, dia mendirikan Taman Siswa, sebuah lembaga pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan budaya Indonesia. Selanjutnya, pendidikan bahasa Indonesia, di mana pada saat itu bahasa Indonesia mulai diperkenalkan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Selanjutnya, pada masa kemerdekaan 1945 sampai sekarang, adanya pendidikan nasional. Setelah merdeka, Indonesia membangun sistem pendidikan nasional yang berorientasi pada pembangunan karakter, kecerdasan, dan keterampilan. Perkembangan kurikulum, kurikulum terus mengalami perubahan untuk menyelesaikan dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Selanjutnya, wajib belajar. Pemerintah memberlakukan wajib belajar untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah. Selanjutnya, pada era reformasi, pendidikan membawa angin segar dengan desentralisasi pendidikan, otonomi daerah, dan munculnya berbagai inovasi dalam pembelajaran. Dan selanjutnya di era digital, di mana pendidikan memasuki era digital dengan pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam pembelajaran. Baik, itu saja untuk awal mula perjalanan pendidikan. Kembali ke moderator. Rumusan teori pendidikan. Teori pendidikan yang relevan di Indonesia yaitu yang pertama adalah teori konstruktivisme. Teori ini menekankan bahwa pengetahuan dibangun oleh individu melalui interaksi dengan lingkungannya. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan pembelajaran aktif sangat sesuai dengan teori ini. Selanjutnya ada teori belajar sosial. Teori ini menggarisbawahi pentingnya peran sosial dalam proses belajar. Konsep model dan penguatan sosial sangat relevan dalam konteks budaya Indonesia yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai sosial. Selanjutnya ada teori humanistik. Teori ini menekankan pada potensi dan pertumbuhan individu secara utuh. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa
dan memperhatikan aspek emosional sangat sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam budaya Indonesia. Selanjutnya ada teori kognitif. Teori ini berfokus pada proses mental yang terjadi saat seorang pelajar. Pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pemahaman konsep dan pemecahan masalah sangat relevan dalam konteks pendidikan modern. Yang terakhir ada teori pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebagai tokoh pendidikan nasional, pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berkarakter demokratis sesuai dengan budaya bangsa ini yang sangat relevan hingga saat ini. Adaptasi teori di Indonesia. Yang pertama ada pemanfaatan budaya lokal. Banyak sekolah di Indonesia yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal ke dalam kurikulum, seperti melalui pembelajaran seni, musik, dan tarian tradisional. Kedua, pengembangan karakter. Pendidikan karakter menjadi fokus utama dalam kurikulum pembelajaran di Indonesia dengan tujuan membentuk generasi muda yang berakhlak mulia. Dan yang ketiga, pembelajaran berbasis masalah atau problem, pendekatan pembelajaran yang menuntut siswa untuk mencari solusi atas masalah nyata yang sangat relevan dengan konteks pendidikan Indonesia yang memiliki banyak tantangan sosial. Tantangan, di mana di sini yang pertama adalah kesenjangan akses. Tidak semua daerah di Indonesia memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas. Yang kedua, kurangnya sumber daya. Banyak sekolah di Indonesia yang kekurangan fasilitas dan tenaga pengajar yang berkualitas. Dan yang ketiga adalah perubahan zaman. Pendidikan di Indonesia perlu terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta tuntunan zaman yang ada. Perkembangan kurikulum pendidikan nasional. Perkembangan kurikulum pendidikan nasional di Indonesia telah melalui beberapa fase penting seiring dengan perubahan kebijakan, perkembangan zaman, dan kebutuhan masyarakat. Berikut beberapa kurikulum yang telah terjadi di Indonesia semenjak 1947 hingga saat ini. Pertama, kurikulum 1947. Latar belakang kurikulum pertama yakni kemerdekaan dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda dengan ciri-ciri menekankan pendidikan karakter dengan tujuan membentuk manusia merdeka, berdaulat, dan berkepribadian. Dengan berfokus pelajaran yang diberikan berorientasi pada perkembangan moral dan rasa kebangsaan. Kurikulum kedua yakni kurikulum 1945. Perubahan kurikulum ini lebih terstruktur daripada sebelumnya dengan tujuan membangun keterampilan dasar. Fokusnya yaitu pengajaran lebih terperinci untuk tiap mata pelajaran dan guru diberikan kebebasan untuk menyesuaikan materi dengan kondisi siswa. Kurikulum ketiga yakni kurikulum 1964. Tujuannya memberikan pengetahuan dasar kepada siswa agar mereka bisa hidup di masyarakat. Dengan berfokus pada pengembangan kecakapan dasar dalam moral, kecerdasan emosional, dan keterampilan fisik yang dikenal sebagai pancawardhana. Dengan arah pendidikannya yakni mendorong pendidikan sebagai alat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan negara. Kurikulum keempat yakni 1968. Pada tahun 1968 terjadi perubahan kurikulum lagi yakni dengan menekankan pada pembangunan manusia yang Pancasilais sejati. Fokusnya pendidikan ini diorientasikan untuk mencetak manusia yang setia kepada negara berdasarkan ideologi Pancasila dan Undang-Undang 1945.
dengan arah pendidikan yang lebih berpusat pada pengajaran moral dan agama, serta disiplin nasional. Kelima, yakni kurikulum 1975. Berlatar belakang dipengaruhi oleh perkembangan teori belajar yang menekankan efisiensi dan efektivitas. Berciri-cirikan sistem pengajaran berbasis tujuan instruktusional khusus, teknik dengan pendekatan yang lebih sistematis, menggunakan metode perkenalan dengan lebih teknis dan terstruktur, menggunakan pendekatan materi yang terperinci, termasuk perencanaan pelajaran dengan format khusus. Kurikulum ke-6 yakni kurikulum 1984 atau disebut kurikulum CBSA. Dikenal sebagai CBSA dengan kepanjangan cara belajar siswa aktif, berfokus pada menekankan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dengan harapan agar siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif tetapi juga aktif berpartisipasi dalam kegiatan belajar. Pendekatannya, guru berperan sebagai fasilitator, sementara siswa didorong untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan mandiri. Ketujuh, yakni kurikulum 1994. Kurikulum ini menggabungkan pendekatan kurikulum 1975 dan kurikulum 1984 untuk menyeimbangkan antara isi dan proses pembelajaran dengan menggunakan ciri-ciri sistem caturwulan dan memberikan fokus pada pembelajaran berbasis mata pelajaran. Masalah yang dihadapi dari kurikulum ini yakni kurikulum ini terlalu padat dan menyebabkan beban belajar yang berat bagi siswa. Kedelapan, yakni kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi KBK. Perubahan kurikulum ini memperkenalkan pendekatan berbasis kompetensi di mana siswa diharapkan menguasai kompetensi-kompetensi tersebut. Fokusnya menitik beratkan pada hasil belajar berupa penguasaan materi baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Arahnya dengan menggeser pendekatan dari pembelajaran yang berorientasi pada konten menjadi pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan keterampilan dan kemampuan siswa. Kurikulum ke-9 yakni kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Latar belakangnya yakni penyesuaian lebih lanjut dari kurikulum berbasis kompetensi. Fleksibilitasnya, setiap satuan pendidikan atau sekolah diberikan keleluasan untuk menyusun kurikulum berdasarkan kondisi dan kebutuhan siswa serta daerah setempat, dengan ciri-ciri pembelajaran berbasis kompetensi dan kontekstual serta penilaian yang beragam. Arahnya memberi lebih banyak otonomi kepada sekolah dan guru dalam menentukan isi dan metode pengajaran. Kurikulum ke-10 yakni kurikulum 2013 atau K13. Fokusnya menentukan pada pendidikan karakter dan pendekatan pembelajaran berbasis tematik, terutama di jenjang pendidikan dasar. Ciri-cirinya, kurikulum ini mengintegrasikan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam setiap mata pelajaran. Pendekatannya secara tematik terpadu untuk tingkat pendidikan dasar serta pendekatan saintifik untuk semua jenjang dengan 5 langkah utama, yakni mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Dengan evaluasi dari K13 ini yaitu menggunakan penilaian autentik untuk mengevaluasi
aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan siswa. Dan untuk kurikulum terakhir yaitu kurikulum merdeka atau Merdeka Belajar. Latar belakang dari kurikulum saat ini yaitu dikenakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim sebagai respon terhadap kebutuhan fleksibilitas dalam pembelajaran serta dampak pandemi COVID-19. Fokusnya memberikan kebebasan kepada sekolah untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Ciri-cirinya, siswa diberikan kebebasan untuk memilih jalur pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Fleksibilitasnya, guru dapat menyesuaikan metode pembelajaran berdasarkan situasi dan kebutuhan siswa. Arahnya, mendorong inovasi pembelajaran berbasis proyek, project based learning, dan penguatan pendidikan karakter. Itulah rangkaian perkembangan kurikulum pendidikan nasional yang terjadi di Indonesia. Baik, perkenalkan saya Messi Afriza Utari. Saya akan mempresentasikan tentang membelenggu kemerdekaan peserta didik. Nah, di mana kebelengguan ini merujuk pada penghalang dan penghambat kebebasan dari peserta didik tersebut dalam mengembangkan potensinya. Nah, ada beberapa faktor yang dianggap sebagai kebelengguan kemerdekaan peserta didik. Yang pertama itu adalah kurangnya fleksibilitas kurikulum, di mana kurikulum yang kaku tidak memungkinkan peserta didik mengeksplorasi minat dan potensi dari peserta didik tersebut. Itu membantu menciptakan pembelajaran yang lebih relevan, efektif, dan menarik. Nah, fleksibilitas juga memungkinkan inovasi dalam pendidikan yang penting dalam mempersiapkan siswa menghadapi tantangan dari dunia modern yang sekarang. Yang kedua yaitu metode pengajaran yang otoriter. Nah, di mana dimaksud di sini itu pendekatan pengajaran yang tidak memberikan ruang bagi peserta didik untuk berpendapat atau berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, dapat mengekang kemerdekaan untuk mereka berpikir secara kritis. Nah, selanjutnya itu sistem pendidikan yang terlalu fokus pada nilai ujian, di mana di sini itu menekankan kepada kreativitas tuh dan membatasi kemampuan siswa untuk berpikir di luar dari materi yang diujikan, sehingga hanya terfokus bagaimana cara nilai dan ujian mereka tersebut tercapai. Yang keempat yaitu kurangnya pengembangan karakter dan soft skill, di mana pendidikan yang hanya menekankan pada aspek kognitif dan melupakan pengembangan keterampilan sosial dan karakternya juga dianggap membatasi kebebasan dari peserta didik dalam membangun kemampuan mereka sebagai individu yang utuh. Yang kelima itu lingkungan sekolah yang otoriter atau tidak inklusif, di mana sekolah yang tidak menghargai perbedaan pendapat, tidak memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan atau tidak mendukung perkembangan emosional dari peserta didik tersebut dan menghambat kemerdekaan mereka tersendiri, ya sebagaimana sekarang kurikulum itu ada kurikulum merdeka. Nah, untuk melepaskan kebelengguan yang belum memerdekakan peserta didik ini, berikut solusi yang diharapkan peserta didik lebih fokus pada kebebasan peserta didik dalam mengembangkan dirinya. Yang pertama yaitu mengubah paradigma pendidikan dari otoritarian ke berpusat pada siswa. Maksudnya di sini guru berperan lebih sebagai fasilitator atau pembimbing yang membantu siswa menemukan dan membangun pengetahuan mereka sendiri. Yang kedua yaitu memberikan ruang dan kebebasan berpikir dan berpendapat, di mana guru harus menciptakan ruang di kelas di mana dari peserta didik tersebut merasa aman dan dapat mengungkapkan pendapatnya, berpikir secara kritis dan mempertanyakan mempertanyakan yang seharusnya bisa mereka mengungkapkan pendapatnya. Dan diskusi ini lakukan secara terbuka dan demokratis, perlu menjadi bagian dari pembelajaran di sehari-hari. Selanjutnya yaitu menyediakan akses untuk teknologi dan sumber daya belajar mandiri, di mana siswa memiliki kendalian lebih besar atas pembelajaran mereka, dapat belajar dengan kecepatan mereka sendiri dan mengakses informasi kapanpun dan mereka butuhkan. Ini juga meningkatkan inisiatif mereka untuk belajar lebih mandiri gitu. Dan selanjutnya itu menciptakan lingkungan yang inklusif dan demokrasi.
Dengan merasa dilibatkan keputusan penting, jadi peserta didik ini menjadi lebih terlibat, merasa memiliki tanggung jawab atas pengalaman belajar mereka sendiri. Nah, hal ini juga menimbulkan rasa keterlibatan atau menciptakan rasa partisipasi mereka terhadap lingkungan sekolah. Yang terakhir itu adalah pentingnya itu mengedukasi orang tua dan masyarakat. Nah, seringkali penekankan pada peserta didik ini tidak hanya datang dari sekolah, tapi juga dari hadapan masyarakat, dan orang tua itu sangat penting sekali dalam memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa pendidikan bukan hanya suatu nilai atau prestasi dari akademis tersebut, tetapi juga tentang perkembangan individu yang utuh. Dengan solusi ini kita berharap semoga kebelengguan dari peserta didik ini bisa menjadi kemerdekaan untuk peserta didik sesuai dengan kurikulum yang sekarang. Sekian dari presentasi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pendidikan untuk melepas belenggu. Konsep pendidikan sebagai alat untuk melepas belenggu mengacu pada pandangan bahwa pendidikan memiliki kekuatan untuk membebaskan individu dari berbagai keterbatasan, baik itu keterbatasan pikiran, sosial, ekonomi, atau bahkan politik. Beberapa model pendidikan yang bisa sejalan dan bisa menjadi tawaran untuk bisa melepas segala belenggu yaitu 1. Pendidikan kritis atau critical pedagogy. Model ini diinisiasi oleh pemikir seperti Paul Freire dalam bukunya Pedagogy of Obsess. Freire memandang pendidikan sebagai cara untuk menghilangkan penindasan dan kebodohan melalui refleksi kritis terhadap realitas sosial. Pendidikan kritis mendorong siswa untuk berpikir secara mendalam tentang dunia mereka, mempertanyakan status quo, dan melibatkan diri dalam transformasi sosial. Yang kedua, pendidikan holistik. Pendidikan holistik memandang manusia secara keseluruhan, bukan hanya dari aspek akademis, tetapi juga emosional, sosial, dan spiritual. Pendekatan ini mencoba mengatasi keterbatasan sistem pendidikan konvensional yang cenderung terfokus pada pencapaian akademis, tanpa memperhatikan pengembangan karakter dan pemahaman diri. Yang ketiga, pendidikan demokratis. Pendidikan demokratis menekankan kebebasan belajar, otonomi siswa, dan pengambilan keputusan bersama dalam proses pembelajaran. Dalam model ini, siswa memiliki suara dalam kurikulum, metode belajar, dan lingkungan belajar yang mendorong kebebasan berpikir dan bertindak. Kemudian ada namanya pendidikan transformatif. Pendidikan transformatif berfokus pada perubahan mendasar dalam cara seseorang berpikir, merasakan, dan bertindak di dunia. Model ini menekankan pentingnya pembelajaran reflektif yang memungkinkan individu untuk merombak keyakinan, nilai, dan asumsi mereka sendiri. Kemudian ada namanya pendidikan berbasis hak asasi manusia. Model ini menempatkan hak asasi manusia sebagai inti dari pendidikan. Tujuannya adalah untuk memperdayakan individu dengan pengetahuan dan pemahaman tentang hak-hak mereka serta kemampuan untuk memperjuangkan keadilan sosial. Begitulah model pendidikan yang bisa ditawarkan untuk bisa melepas dari segala belenggu. Terima kasih.